Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami memohon pimpinan Tuhan dalam kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin hamba-Mu ketika berkata-kata, supaya sungguh bukan perkataan sendiri dikatakan, tapi adalah firman yang Allah ingin sampaikan kepada jemaat-Mu. Roh Kudus yang sama juga menolong jemaat Tuhan dalam memahami, mendengar, dan bahkan punya kerinduan untuk melakukan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Kiranya Tuhan berkuasa pada waktu dan momen ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga yang ke-23. Mari saya ajak kita untuk membuka Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama beberapa ayatnya saja. Markus pasal 7 ayat yang pertama hingga yang ke-23. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Ayat yang ke-9, Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Kita baca di ayat yang ke-20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, berbicara soal Tuhan versus tradisi. Hari ini kita akan melihat setidaknya dua hal dari perikop firman Tuhan ini. Apa yang kita bisa pelajari soal Tuhan versus tradisi? Yang pertama, bahwa Tuhan jauh lebih utama dibandingkan tradisi. Dalam perikop hari ini kita membaca ada pertentangan antara orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Inti persoalannya terletak kepada ketidaksukaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan sikap dan ajaran Tuhan Yesus yang mengabaikan adat istiadat dan tradisi lisan bangsa Yahudi dalam beragama. Perlu kita ketahui bersama bahwa jauh sebelum zaman Tuhan Yesus, para rabi Israel telah menambahkan detail-detail aturan dengan maksud untuk menaati hukum Taurat yang Allah telah berikan kepada Musa. Bagi mereka, hukum Taurat itu tampaknya ambigu untuk bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sehingga diperlukan tambahan aturan-aturan, dan itu menjadi aturan yang tak tertulis atau disebut juga sebagai tradisi lisan yang turun-temurun dipelihara dan diajarkan kepada seluruh orang Yahudi. Ada yang mencatat kira-kira ada 613 peraturan sebagai pedoman bagi setiap aspek kehidupan mereka. Tapi celakanya, mereka sangat meninggikan adat istiadat dan tradisi lisan ini dengan mengatakan bahwa ini juga perintah Tuhan dan sama berotoritasnya dengan hukum Taurat. Dengan kata lain, waktu mereka menjalankan tradisi lisan, bagi mereka itu sama juga melakukan kehendak Tuhan. Sebenarnya pertentangan ini bukan yang pertama kali terjadi di sini. Kita bisa melihat dari pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ke-17. Ada perdebatan waktu Tuhan Yesus duduk makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya. Dan bagi orang Farisi dan ahli Taurat, itu tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang rabi untuk duduk bersama dengan golongan yang rendah seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan inti dari firman Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang mencari orang-orang berdosa. Kemudian di pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai ke-22, peraturan tradisi lisan mengharuskan orang berpuasa secara wajib. Itu dilakukan oleh murid-murid Yohanes Pembaptis maupun murid-murid orang Farisi. Tetapi muridnya Tuhan Yesus tidak melakukan, dan itu dipersoalkan lagi sama orang-orang Farisi. Dan di sini Tuhan Yesus juga menjelaskan apa esensi dari sebuah puasa. Lanjutnya lagi, orang Farisi juga cari-cari permasalahan peraturan hari Sabat dengan tindakan para murid yang memetik gandum di hari Sabat dan Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Yang bagi mereka dari kacamata tradisi lisan itu pelanggaran bagi hukum Taurat. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan esensi sejati dari hari Sabat. Sekarang perikop yang kita baca, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu dengan sengaja datang mencari Tuhan Yesus untuk mencari-cari kesalahan daripadanya. Dan mereka temukan sebuah pelanggaran dari para murid, yaitu tidak membasuh tangannya sebelum mereka makan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini bukan bicara soal kehigienisan atau protokol kesehatan, tapi ini bicara soal ritual untuk melakukan hukum Taurat. Dan bagi mereka itu juga melanggar kehendak Tuhan. Permasalahannya di sini adalah apa benar itu isi hukum Taurat? Apa benar tindakan-tindakan itu menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita meneliti hukum Taurat di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, kita akan menemukan aturan pembasuhan ini hanya diwajibkan kepada para imam sebelum mereka memasuki Bait Allah. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan roti itu juga didasarkan pada kebiasaan praktik imamat. Nah, tapi di zaman Tuhan Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat menjadikan peraturan keimaman ini sebagai hukum yang wajib bagi semua orang. Kalau kamu makan gak cuci tangan, itu sama saja kamu melanggar hukum Taurat, dan itu sama saja kamu terkutuk karena kamu berdosa di hadapan Tuhan. Mari kita lihat bersama, hukum yang esensinya berbicara tentang penyucian dan kekudusan sebelum datang menghadap kepada Tuhan, melayani Tuhan di Bait Allah, malah dijadikan ritual keagamaan dan tambahan aturan bagi umat. Itulah yang membuat Tuhan Yesus dengan tajam berkata, kalian ini orang-orang munafik. Tepatlah yang dikatakan Nabi Yesaya bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, padahal ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Lebih lanjut Tuhan Yesus menjabarkan motif asli dari hati orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini di ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Kalian pandai sekali menolak perintah Allah supaya dapat mempertahankan ajaran sendiri. Inilah masalah sesungguhnya.
yaitu hati yang menolak Allah dan hukum-hukumnya, dan mendirikan peraturan mereka sendiri. Dan dengan manisnya orang Farisi dan ahli Taurat membungkus itu semua dalam bentuk ritual dan kesalehan agamawi. Sungguh munafik. Bapak Ibu sekalian, ada seorang aktor bernama Ted Neely. Selama kurang lebih 40 tahun ia memerankan tokoh Tuhan Yesus dalam drama musikal Jesus Christ Superstar. Dapat dikatakan sudah ratusan kali ia berbicara, berkostum, berlaku mirip Tuhan Yesus di panggung. Dan hampir kebanyakan umur hidupnya dihabiskan untuk meriset tentang Tuhan Yesus. Suatu kali kepada wartawan Chicago Tribune ia berkata, "I'm only playing Jesus. I am a performer. I am pretending to be something which I am not." Saya hanyalah seorang aktor yang memainkan peran Yesus, berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diriku yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, saya rasa pengakuan Ted Neely ini persis sekali dengan yang dilakukan orang-orang Farisi, ahli Taurat, atau bahkan kita hari ini. Kegiatan ritual keagamaan, ibadah hanya menjadi peran yang kita mainkan di depan orang lain. Kita memakai topeng anak baik bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi untuk mencari pujian dari orang lain. Kita berperan sebagai seorang pelayan di gereja yang rela berkorban, yang selalu siap membantu, ramah, untuk sebenarnya terlihat rohani dan berharap pendeta tidak akan mengganggu-ganggu hidup kita. Kita sedang berakting, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, penuh kata-kata damai, agar hidup ini kita terlihat tidak ada masalahnya. Padahal waktu di balik panggung, di kesendirian kita di rumah, di kamar, di tempat kerja kita, di pergaulan kita, hidup kita tidak memuliakan Tuhan dan mencerminkan Dia di dalam perkataan, pikiran, dan tindakan kita. Dibanding dengan setia kembali ke dasar iman dengan membaca firman setiap hari, beribadah dengan hati yang rindu dan haus, melayani dengan ucapan syukur, menolong orang lain dengan kasih Tuhan, kita sudah terlena dengan hal-hal keagamaan dan tradisi yang dengan mudahnya kita palsukan. Maka hari ini firman Tuhan berkata, berhentilah dari kepalsuan itu. Berhentilah dari kemunafikan mengutamakan tradisi dan ritual keagamaan. Dan kembali ke dasar iman Kristen, yaitu relasi yang intim bersama Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih utama dibandingkan tradisi. Hal yang kedua, Tuhan versus tradisi, juga berbicara soal Tuhan jauh lebih bernilai dibandingkan tradisi. Dibandingkan mempersoalkan pembasuhan tangan dan badan yang sifatnya di luar, Tuhan Yesus mengingatkan pembasuhan yang lebih krusial dan harusnya diutamakan oleh setiap orang percaya, yaitu pembasuhan hati. Secara kontras Tuhan Yesus mengatakan apapun dari luar yang masuk ke dalam tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Maksud perkataan ini kemudian dijelaskan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Yaitu apa yang masuk ke dalam seseorang tidak menajiskan karena tidak masuk ke hati, tapi masuk ke perut dan dibuang ke jamban. Tapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, karena keluar dari hati, tempat segala yang jahat. Layaknya seorang rabi yang seringkali membuat katalog pelanggaran ketaatan hukum, kali ini Tuhan Yesus juga membuat katalog kejahatan yang timbul dari hati.
6 istilah pertama muncul dalam bentuk jamak yang menunjukkan tindakan-tindakan yang jahat. 6 istilah yang kedua muncul dalam bentuk tunggal yang menunjukkan cacat moral atau keburukan sikap. Hal-hal ini Tuhan Yesus nyatakan dengan maksud menunjukkan kepada para murid bahwa permasalahan hati ini tidak dapat diatasi hanya dengan melakukan adat istiadat atau tradisi ritual-ritual keagamaan belaka. Permasalahan hati ini hanya bisa diselesaikan oleh firman Allah. Dan itu juga berarti meninggikan tradisi sama berotoritas dengan hukum Taurat adalah suatu kesalahan besar. Karena hanya firman Tuhan sajalah yang dapat memperbaharui kerusakan hati dan moral. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya, hanya firman Tuhan sajalah yang jauh lebih bernilai dan bermanfaat karena itu menyelesaikan persoalan hati yang tidak bisa diselesaikan dengan ritual-ritual keagamaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita salah menilai sesuatu, maka kita juga akan salah memperjuangkan mana yang lebih bernilai. Misalnya, seorang mahasiswa bisa terjebak pada hal-hal yang mereka pikir itu penting. Apa yang penting? Nilai di raport, ranking, IPK. Bagi mereka itu penting. Tidak jarang karena hal-hal itu ada banyak mahasiswa yang mengorbankan nilai-nilai moral, nilai-nilai kerohanian yang jauh lebih bernilai penting untuk mendapatkan nilai-nilai akademis yang baik. Menariknya, sebuah riset yang diadakan oleh Thomas G. Stanley terhadap 733 milioner di Amerika, dia menyimpulkan bahwa nilai yang baik itu menjadi faktor sukses urutan ke-30. Faktor IQ itu di urutan ke-21. Dan sekolah di tempat yang favorit atau universitas yang favorit itu ada di urutan yang ke-23. Lalu apa 10 besar dari yang penting untuk mencapai kesuksesan? Urutan pertama, kejujuran. Berikutnya, disiplin keras, mudah bergaul, dukungan pendamping, kerja keras, kecintaan pada apa yang dikerjakan, kepemimpinan, kepribadian yang kompetitif, hidup teratur, dan kemampuan menjual ide. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadar tidak sadar kita bisa terjebak pada hal-hal yang kita pikir itu penting, tapi sebenarnya itu tidak bernilai. Inilah jebakan bagi setiap kita. Waktu kita hanya menilai sesuatu dari kelihatan atau tidak. Nilai di raport kelihatan, bisa kelihatan baik atau enggaknya, makanya itu penting. Jadinya saya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang baik. Padahal ada yang jauh lebih penting, ada jauh yang lebih bernilai, yaitu soft skill diri kita. Naik jabatan dan promosi di kantor itu juga kelihatannya sukses. Lebih kelihatan ini orangnya sukses atau enggak. Makanya itu penting. Dan akhirnya saya rela melepaskan integritas hidup saya, melepaskan iman percaya saya untuk mendapat kesempatan naik jabatan itu. Padahal ada yang jauh lebih bernilai, yaitu kesetiaan kita kepada Kristus, karena itu bernilai kekal. Jebakan ini juga terjadi di dalam relasi keluarga. Mana yang lebih bernilai? Waktu berkualitas bersama keluarga, atau kerja mati-matian gak ada waktu bagi keluarga dan mengatasnamakan untuk kehidupan yang lebih baik? Dalam relasi teman, sahabat, pacar, mana yang lebih bernilai?
kekudusan dan kesaksian hidup, atau gak rela kehilangan teman? Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian menambahkan sendiri, mana yang lebih penting, menyenangkan hati Tuhan atau biarlah firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan dan firman-Nya jauh lebih utama dibandingkan tradisi dan ritual keagamaan kita. Dan terlebih lagi, Tuhan dan kebenarannya itu jauh lebih bernilai dibandingkan tradisi, adat istiadat, ataupun hal-hal duniawi yang dapat menjebak kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita memilih yang terbaik. Amin.